Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memantau hasil seleksi PPDB melalui HP. Dengan HP kita bisa memantau di mana posisi kita, apakah kita masih aman, apakah anak-anak kita masih aman atau sudah tidak ada di urutan di sekolah yang kita pilih. Pastikan kita sudah masuk di web ppdbjakarta.go.id. Di berandanya tampilannya akan seperti ini. Cara memantau hasil seleksi baik SD, SMP maupun SMA itu caranya sama. Langsung saja kita contohnya yaitu kita cek di jenjang SMP. Kita pilih jalurnya, ada beberapa jalur. Sama caranya, kali ini kita akan mengambil contoh yang jalur afirmasi. Kita klik afirmasi, keluarlah seperti ini tampilannya, lalu kita klik tombol 4 hitam di ujung. Inilah tombol yang berisi menu-menu yang kita butuhkan kalau di HP itu ya. Menu inilah ketika proses PPDB ini berlangsung, ini sangat kita butuhkan. Kemudian kita klik, keluarlah menu seperti ini. Kita pilih yang seleksi. Nah, ketemulah menu pilih sekolah. Ketika mendaftar, kita diminta untuk memilih 3 sekolah. Nah, bagaimana cara memantaunya, posisi anak kita di mana? Kita bisa melihat misalnya pilihan sekolahnya mana. Kita lanjut ke pilihan sekolah. Di sini ada cari dan pilih sekolah. Ada menu semua kota atau kabupaten, ada tombol putih, panah putih ke bawah, kita klik. Misalnya kita berada di Jakarta Utara, kita bisa klik Jakarta Utara, akan muncullah SMP-SMP di seluruh Jakarta Utara. Ada SMP 21 dan seterusnya. Ini halaman yang pertama, bisa ke halaman berikutnya pakai tombol panah biru yang di bawah ya. Misalnya kemarin kita memilih SMP 30, kita klik SMP 30. Kita lihat hasil seleksi di SMP 30, apakah anak-anak kita masih berada di sini. Ini ada urutannya dari 1 sampai sebanyak kuota yang ada di SMP 30. Nah, ketika sudah mengecek di SMP 30 tidak ada, bisa lanjut misalnya ke SMP yang selanjutnya. Bagaimana caranya? Itu tadi, klik anak panah putih, pilih. Misalnya kemarin kita SMP 84 juga, pilihan kedua SMP 84. Kita klik, kita cari, adakah nama anak kita di urutan ini. Nah, kita lihat karena tahun ini jalur afirmasi maupun zonasi berdasarkan umur, berarti kita lihat umur anak kita berapa, yang ada di situ berapa, paling rendah berapa, itu bisa sebagai analisis kita ya. Kemudian ketika kita nggak ada di pilihan kedua, bisa langsung cari sekolah di pilihan yang ketiga. Kemarin misalnya kita ke 114, kita klik tombol putih. Nah, di sini nggak ada 84, nggak ada 114, kita geser. Nah, ketemulah 114, kita cari ada nggak ya nama anak-anak kita di sini. Nah, sudah, kita cek sampai halaman terakhir. Ketika sudah sampai halaman terakhir, kita bisa memastikan ada atau tidaknya anak kita. Nah, ketika anak-anak kita sudah tidak ada di sekolah tersebut, ketiga sekolah yang kita pilih, kita bisa memilih lagi sekolah yang lain. Namun sebelum memilih, kita harus mengetahui usia terendah sekolah yang akan kita pilih. Misalnya anak kita usianya 12 tahun 5 bulan, berarti kita harus memantau sekolah-sekolah mana yang masih usianya lebih rendah dari usia anak kita. Jadinya kita tidak sia-sia ketika memilih sekolah. Pastikan dulu usia terendah di sekolah tersebut berapa. Bagaimana caranya melihat
Selain bisa mengecek satu persatu seperti tadi, seperti cara ketika melihat posisi anak kita bisa mengecek di statistik. Kita klik tombol 4 hitam di ujung, kita klik statistik. Nah, di sini akan muncul nama-nama sekolah beserta statistiknya. Terendahnya berapa di sekolah. Misalnya di SMP 21 terendahnya 13 tahun 7 bulan. Oh, berarti anak saya tidak bisa, berarti tidak usah memilih sekolah ini lagi. Kemudian SMP 23, SMP 30 misalnya terendahnya 13 tahun 2 bulan. Kemudian di SMP 34 misalnya 13 tahun 4 bulan. Kita bisa memilih atau memantau sekolah mana yang masih bisa kira-kira anak kita masuk. Ketika anak kita sudah tidak bisa umurnya, misalnya umurnya sudah terlalu jauh sama usia terendah, ya sudah, berarti kita coba di jalur yang lain. Tidak bisa kita memaksakan di jalur afirmasi ini karena usianya sudah tidak bisa masuk. Jadi kita bisa mencoba di jalur yang lain. Inilah cara memantau statistik maupun hasil seleksi yang bisa kita lihat atau bisa kita lakukan melalui HP. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.